Kok nggak ada suaranya? Oke ya, sebentar ya. Oh, ada ding. Selama saya presentasi, nanti saya unmute semuanya. Jadi nanti saya buka sesi pertanyaan dan diskusi. Oke? Iya bisa. Sore. Nah, ini bukan Zoom Demic. Stop nih. Start. Terus yuk, tapi dia memang agak lama. Ngamuk dia. Gimana sih? Ada yang kesulitan? Apa deh? Oke ya. Si Yoga mau presentasi gak? Mana si Yoga? Ya, Pak. Mau presentasi. Ini kelompoknya ada saya sama Juan, Ridho-nya nggak ada kabar, Pak. Mau presentasi? Ya, nggak apa-apa sih, Pak. Ya udah, oke. Saya persilakan deh, Yoga. Udah ada bahannya belum? Udah, Pak. Ya, oke. Assalamualaikum Itu warahmatullahi ini. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan yang sudah hadir. Hari ini saya bersama Juan akan kasihkan lanjutan dari yang telah disampaikan Pak Bayu minggu lalu, yaitu rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Yang pertama yang saya jelaskan apa itu RUU PDP di sini. RUU PDP adalah rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. RUU ini telah masuk ke dalam program legislasi nasional prolegnas 2019. Oke. Yang pertama, di dalam draft RUU PDP, definisi data pribadi adalah setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya secara langsung ataupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan non-elektronik. Definisi dari data pribadi itu sendiri. Kemudian ada jenis-jenis data pribadi, yaitu nama, jenis kelamin, agama, dan yang lebih spesifiknya yaitu ada data biometrik, informasi kesehatan, dan ada beberapa lainnya yang tidak saya masukkan di sini, nanti akan saya share. Kemudian ada poin penghapusan data pribadi, yaitu pengendali data pribadi wajib
memusnahkan informasi itu jika data sudah tidak memiliki nilai guna lagi atau habis retensinya. Jika pemilik data meminta datanya dihapus, pengendali data harus menghapus informasi itu. Kemudian kegagalan perlindungan data pribadi, yaitu jika terjadi kegagalan perlindungan terhadap data pribadi, data tersebut bocor ke pihak lain, pengendali data wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 kali 24 jam pada pemilik data dan menteri atau instansi pengawas. Cuman di sini permasalahannya di Kominfo itu belum ada lembaga yang melakukan kayak kemarin kata Pak Bayu, belum ada lembaga yang lebih spesifik nih, lembaga apa yang megang untuk bagian perlindungan data pribadi itu sendiri. Kemudian yang terakhir, sanksi pidana atas pelanggaran penggunaan data pribadi. Pelaku data yang mengungkapkan atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum dikenakan pidana penjara 7 tahun atau denda maksimal 70 miliar rupiah. Terdakwa juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan pendapatan yang diperoleh dari tindak pidana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Joan Bisa. Tunggu Pak bentar. Selanjutnya ada batasan dalam RUU PDP dalam bab 4 RUU PDP mengenai pemrosesan data pribadi, diantaranya satu ada persetujuan pemrosesan data pribadi dari pemilik data yang dilakukan pengendali data. Terus 2, pengendali data wajib menjaga kerahasiaan data pribadi. 3, pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi. Pasal 17 ayat 2. Apa itu GDPR? Itu peraturan mengenai data pribadi yang diterapkan bagi seluruh perusahaan di dunia yang menyimpan, mengolah, atau memproses personal data penduduk Uni Eropa. Nah, ini ada perbedaan regulasi dari GDPR sama RUU PDP. Terus di sini tuh perbedaannya saya jelasin dikit. Nah, perbandingan di sini saya ambil contohnya perbandingan data pribadi Indonesia dengan Swedia. Kayak kan Swedia termasuk salah satu anggota Uni Eropa. Tentunya Eropa merupakan sebuah benua yang besar. Terus lalu Komisi Uni Eropa sadar bahwa hak asasi manusia terkait data pribadi harus dilindungi. Makanya diciptain GDPR ini, General Data Protection Regulation. Terus penerapan perlindungan data pribadi di Uni Eropa mulai diberlakukan pada Mei 2018. Teknisnya setiap kegiatan apapun yang bersifat komersial dan memiliki rekaman visual dan data mewajibkan persetujuan dari sang subjek data atau orang yang hadir harus memberikan tanda tangan persetujuan formulir. Tanda tangan ini nggak tanda tangan dalam arti tulis tangan, dia bisa mencet dalam, kalau misalnya kayak daftar Line atau Facebook itu kan ada setuju sama terms and condition-nya, nah itu udah bisa termasuk tanda tangan. Terus kalau di Indonesia pembahasan mengenai data pribadi itu dibahas dan dilindungi dalam berbagai pasal, ada di Undang-Undang HAM, ITE, Perbankan, Kesehatan, bahkan ada di KUHP. Terus semua pecahan undang-undang tersebut rencananya akan
dirangkum dalam rancangan undang-undang PDP ini yang digagas oleh Kementerian Kominfo. Dari sisi GDPR, salah satu pengendalian turis regulasi adalah tidak berlaku pada kegiatan yang sifatnya komersial. Berarti GDPR tidak akan melindungi aktivitas yang sifatnya pribadi antara orang yang bukan kepentingan bisnis. Sekian dari saya. Lanjut gak? Enggak. Lanjut gak? Oke, makasih Yoga dan Juan. Ada yang mau tanya nggak? Silakan. Atau ada lagi langsung materi yang lain? Kebocoran data nih. Enggak. Apa tidur lagi ya si Yoga? Enggak tahu, Pak. Ini PowerPoint-nya masih ada. Masih ada sih, gerak keras sendiri lagi. Oke, silakan di stop share-nya kalau begitu. Screen sharing-nya di stop. Baik, yang lain ada yang mau tanya nggak? Pak, saya Pak, Ya, Chris. tadi kan kalian ngejelasin tentang ini nih, apa namanya, bahwa kita bisa minta supaya data pribadi kita dihapus. Maksudku, ada nggak kayak persyaratannya gitu? Siapa aja yang boleh minta untuk dihapus gitu? Kayak siapa aja orang yang boleh gitu? Kalau misalnya semua orang boleh, berarti ini dong, Oke. apa namanya, fleksibel amat berarti nanti jadi. Oke, Yoga sama Juan, silakan. Jawab. Sebelum saya yang jawab. Boleh nggak pribadi itu meminta gitu ya untuk menghapus data? Data apa aja yang nggak boleh dihapus nih? Nah, gitu ya pertanyaannya ya. Pak, si Yoga kemut katanya, oh udah. Ini saya jawab dari rancangan undang-undangnya itu ada di pasal, saya lupa pasal berapa. Itu kalau itu semalam udah saya baca, itu ada di RUU PDP-nya. Itu kita bisa ngapus karena itu adalah hak kita secara pribadi. Itu ada di bab bagian hak pemilik data pribadi. Di bab Berarti boleh ya? Data pribadi yang mana yang dihapus belum ada penjelasannya ya? Detailnya. Belum ada, itu ada di bab 3 hak pemilik data pribadi. Oke, baik. Mungkin saya jelaskan begini ya, saya bantu Yoga ya. Setiap peraturan perundang-undangan itu, bukan peraturan, setiap undang-undang yang disahkan, itu sebenarnya belum tentu konkret atau detail dalam teknis pelaksanaannya. Nah, pemerintah akan mengeluarkan PP, ya, peraturan pemerintah dalam melaksanakan teknisnya. Nah, contoh saja Undang-Undang ITE. Itu Undang-Undang ITE sampai hari ini PP-nya itu tersebar di peraturan menteri, bukan di peraturan pemerintah. Tetapi sudah cukup detail apa yang diatur di dalam ITE. Nah, apakah nanti RUU PDP yang nanti jadinya undang-undang ini sama
nasibnya kayak ITE, atau dia akan melahirkan PP tersendiri gitu loh dalam pelaksanaannya, atau dia tersebar di peraturan menteri. Nah, seperti itu. Nah, itu ya. Nah, jadi dalam penentuan data pribadi yang mana yang bisa dihapus, ini juga saya rasa nggak boleh semuanya. Contoh ya, data kependudukan, data kesehatan, kita nggak bisa hapus. Gitu. Karena kementerian harus punya itu, gitu. Data keuangan, gitu ya. Dalam undang-undang perbankan, kita dijamin perlindungan data keuangan kita, gitu. Nah, kemudian kita minta hapus karena kita tidak punya nomor rekening lagi, tidak berlangganan dengan bank tersebut. Tidak semerta-merta bisa dihapus. Kenapa? Karena data keuangan itu mungkin nanti Anda berkaitan dengan pekerjaan, debt Anda, utang misalnya, atau apa gitu ya, asuransi kesehatan. Nah, makanya di dalam kepresnya peraturan presiden tentang satu data Indonesia itu diatur data-data yang harus dimiliki oleh Indonesia, yang harus unifikasi, harus satu datanya gitu loh. Nggak boleh beda-beda di Kementerian Dalam Negeri jumlah penduduknya sekian. Oh, ternyata di Kementerian Kesehatan tuh penduduknya segini. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu kita kan kalau cari data sekarang kan turun ke lapangan. Nah, jadi kementerian satu ke kementerian yang lain itu beda-beda. Nah, kalau Anda coba nanti ya, Anda meneliti misalnya tentang apa gitu. Misalnya tentang jumlah kapal tanpa awak gitu ya. Coba di Kementerian Perhubungan berapa. Nanti di Bakamla beda lagi. Gitu loh. Nah, oke, kalau pertahanan keamanan dia secretly ya gitu ya, nggak boleh tersebar di publik gitu. Nah, itu. Oke, yang lain, monggo. Saya, Pak. Ya. Silakan. Jadi kan baru-baru ini ada yang permasalahan Tokopedia itu. Ya. Nah, yang datanya itu dijual di web. Itu kalau dari RUU yang kalian jelasin, kayak mana penanganannya yang bisa diambil? Penanganannya. Dalam bagian kedua, yaitu kewajiban pengembali data pribadi di RUU PDP di pasal pasal 24 itu pemilik data pribadi itu bisa mengajukan ke pengembali data pribadi untuk melakukan pemberhentian akun gitu. Kayak data yang udah tersebar itu bisa kita proses untuk diberhentikan gitu. Jika data itu tersebar, kalau tidak tahu sih kayak gitu yang untuk saat ini disebut jika RUU ini telah disahkan. Ada yang lain? Kalau untuk sekarang sih mungkin susah ya Pak ya untuk balikin akun itu sendiri kalau kita kurang paham mengenai coding dalam membajak kembali akun kita yang telah hilang. Jadi kalau untuk sekarang ketika akun yang telah dijual belikan di akun Tokopedia yang setelah dijual belikan itu ya sulit kembali gitu. Jadi nggak ada peraturannya sendiri di Indonesianya gitu. Bukan sulit kembali ya, bahkan tidak akan pernah kembali gitu. Kalau sekali bobol dan diambil, data itu sudah punya orang lain gitu. Sudah akan bocor gitu, tidak bisa di-recover lagi ya. Gitu. Cuman kalau dia masih kan Tokopedia kita daftar menggunakan email tuh. Cuman kalau dia masih menggunakan email kita masih bisa mengembalikan itu Pak. Cuman kan kita butuh verifikasi lagi dari si pembeli data kita yang dijual belikan itu.
karena dia sudah mengganti apa sih namanya akun verifikasi seperti nomor HP ataupun yang lainnya. Cuman untuk email itu kemungkinan masih sama karena kalau di email itu nggak bisa diganti sih kalau di Tokopedia. Oke, itu teknis ya. Kita itu kalau misalnya teman-teman punya akun ya, biasanya saya itu akun Google ya. Ya, Pak. Jadi kalau kita contohnya ini gitu ya, berlangganan Zoom. Saya itu akan menghilangkan akses pihak ketiga. Ada nih ya, fasilitas manage your account. Jadi untuk akses pihak ketiga itu kita remove. Nah, jadi dia nggak bisa untuk ambil data kita gitu. Nah, sama halnya dengan bocornya, dugaan bocornya ya Tokopedia, karena Tokopedia juga belum klarifikasi ya. Nah, diduga dijual atau bocor. Ya, web yang beli juga kita nggak tahu yang mana gitu ya. Nah, proteksi yang bisa dilakukan kalau secara hukum selama tidak ada laporan yang merasa dirugikan, menurut Undang-Undang ITE kita tidak bisa tuntut. Tuh ya. Kemudian proteksi diri yang bisa kita lakukan adalah remove access dari pihak Topet misalnya kalau memang diduga bocor gitu. Sama halnya Zoom begitu. Nah, tapi yang proteksi yang bisa kita lakukan cuma proteksi mandiri, bukan proteksi dari sistem hukum atau teknisnya gitu. Harus teknis pribadi kita yang harus bisa memproteksi akun kita sendiri gitu. Nah, tetapi kalau ada RUU PDP, ini menjawab pertanyaannya si Charlie juga ya. Jadi kan ada 3 lembaga ya, subjek hukum, pengendali data, subjek hukum, provider, pengendali data. Nah, Tokopedia ini kan provider nih, jasa ketiga. Nah, pengendali data ini bisa menuntut pemutusan akses misalnya terhadap Tokopedia karena bocor. Nah, pengendali data ini siapa? Ya, kita belum tahu nih, belum ada lembaganya tuh di RUU PDP. Oke, hari ini Kominfo yang berkewenangan di bidang itu gitu. Kominfo akan putus Tokopedia kalau memang dia menjual data. Bisa kita tangkap CEO-nya gitu. Atau siapa yang terbukti. Bisa izinnya dicabut, bisa pelaku pidananya kena begitu. Nah, tapi kalau kita pakai Undang-Undang ITE, kita sulit gitu loh. Untuk mencabut izin itu cuma kewenangan Kominfo dengan dasar kalau misalnya Tokopedia bilang itu di luar kewenangan kami, ada kebocoran, sama kayak halnya maling. Nah, Tokopedia cuma pasti dibilang suruh, oke, kamu betulin digital right management kamu tuh, mesin kamu betulin gitu loh. Tapi nggak bisa hukum Tokopedia gitu loh. Nah, itu udah keputusan paling pahit deh kalau mau cabut gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ada undang-undang PDP ini, kita bisa hukum gitu loh, baik yang pengendali datanya, baik providernya maupun pencurinya gitu. Tapi permasalahannya kalau pencurinya ada di luar negeri, nah ini yang jadi problema lagi sebenarnya. Bisa nggak kedaulatan kita masuk ke yurisdiksi lain? Gitu. Sorry, kebalik. Yurisdiksi kita masuk ke kedaulatan yang lain. Nah, itu. Makanya kita pakai Budapest Convention untuk itu. Gitu ya, perlu kerjasama. Tapi kalau negara yang belum ada PDP-nya, belum ada perlindungan data pribadinya, nah ini agak sulit juga. Gitu. Kerjasama yang terjalin mungkin ya sebatas agreement saja gitu. Secara teknis kita nggak tahu. Nah, karena ini merugikan ya, kerjasama merugikan. Jarang sekali kalau kerjasama merugikan itu ikut gitu. Kalau kerjasama menguntungkan baru banyak yang mau ikut.
Nah, kurang lebih itu, gitu loh, Charlie ya. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, saya mau share sedikit ya. Buat teman-teman ini juga menjawab pertanyaan nanti. Nah, ini yang saya sudah kirim ke rekan-rekan sekalian ya. Bisa diakses nggak? Bisa Pak, yang di drive itu ya Pak? Iya, bisa ya. Bisa. Oke, ini dari Mastel ya, Masyarakat Telematika dan Eva Unpad ya. Dari Pak Hari ya. Jadi kita bisa lihat nanti. Nah, yang sudah disampaikan Yoga berkenaan dengan sebentar. Nah, yang pertama itu bicara masalah statistik. Nah, statistik ini nggak cuma BPS ya, semua kementerian itu kan punya data statistik. Nah, itu yang harus masuk. Kemudian geospasial banyak sekali. Kemudian Bappenas, Pemda, keuangan negara, kesehatan, dan lain-lain ya. Nah, ini banyak sekali yang bisa kita lihat. Nah, tapi dia tidak menunjuk kementerian yang khusus untuk mengumpulkan data ini. Gitu. Belum jatuh ke Kominfo itu belum ada gitu. Nah, yang mau dicapai di peraturan presiden itu dengan adanya PDP itu sebenarnya ada 5. Akurat. Jadi satu data nih, nggak ada yang lagi yang beda-beda yang seperti yang kalau kita penelitian ke kementerian ini beda, kementerian itu beda, begitu. Data Mahkamah Agung saja yang sering kita cari ya. Di Pengadilan Tanjung Karang dengan di web dengan kita datang itu kadang-kadang beda gitu. Kadang-kadang di web ada, ternyata pas kita cari fisiknya nggak ada gitu. Atau belum di-input. Nah, ini yang kita mencegah hal-hal yang begitu ya. Kemudian mutakhir, jadi up to date gitu ya. Jadi data itu enggak, kalau luar negeri saya percaya data itu valid dan terbaru gitu ya. Tapi kalau Indonesia, aduh, coba dibandingkan sendiri ya. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan, artinya bisa di-share dengan yang lain gitu. Kemudian terpadu. Nah, walaupun ada undang-undang keterbukaan informasi, nah data ini, peraturan presiden ini mengamanahkan ada data yang memang kalau diminta baru dikasih. Nggak serta-merta data ini dibuka untuk umum. Begitu. Nanti kalau memang dibuka untuk umum, bisa dipersalahgunakan gitu ya. Nah, kalau data nggak usah saya ini lagi lah ya, udah pada tahu semua nih. Nah, kalau kementerian itu udah banyak sekali ya. Sistem data Indonesia, hampir sebagian seluruh kementerian itu sudah punya data gitu ya. Nah, tapi ada yang urgent yang untuk kita bahas itu ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah yang satu, pengumpulannya gimana gitu. Rencana kan udah ada nih, di PDP itu rencana semua udah berjalan. Pengumpulannya gimana, pemeriksaannya seperti apa, penyebarluasannya seperti apa. Nah, pengumpulan ini kita sudah sering kali disuruh untuk daftar EKTP misalnya.
ya. Kemudian nomor telepon, registrasi. Kemudian BPS kemarin ngisi sensus penduduk. Kemudian apalagi data kesehatan saya belum punya sebenarnya ya. Nah, kemudian pemeriksaannya seperti apa? Konfirmasinya seperti apa? Seperti itu. Atau mereka pasif saja menerima declare dari kita, nggak perlu konfirmasi ulang gitu. Kalau pajak itu pasif. Ya, kalau orang tuanya bayar pajak, bukan bayar pajak ya, declare pajak ya, untuk pajak penghasilan itu, kita cuma input saja gitu. Tahun pajak berjalan 2019, 0 saya gitu kan. Nah, itu mereka detailnya dapat report dari saya aja gitu, tanpa recheck ulang gitu. Makanya banyak laporan harta kekayaan pejabat negara itu bohong. Kenapa? Karena nggak ada recheck. Gitu. Jadi semaunya pejabat aja atau pengusaha aja yang report. Gitu. Nah, kalau di Undang-Undang PDP itu juga belum diatur gimana cara konfirmasi datanya. Kalau collect datanya udah nih, gitu ya, disuruh daftar, disuruh kumpulin, disuruh apalagi report. Nah, tapi rechecknya gimana? Bener nggak tuh data? Nanti overload dong. Gitu. Atau mau sok-sok kaya gitu kan, nggak punya tanah berhektar-hektar, tulis biar bayar pajak. Gitu. Nah, kemudian penyebar luasannya gimana? Gitu loh. Pak Kementerian harus cari data. Nah, gimana kalau kementeriannya nggak punya data gitu loh. Tapi ya saya nggak usah sebut deh, pemerintah daerah itu punya data nggak gitu kira-kira. Kalau tingkat provinsi, oke lah ya. Gitu. Tapi kalau sudah kabupaten, teman-teman mau penelitian di situ misalnya ya, coba ditanya di pidana, perdatahan, HTN kalau misalnya penelitian di situ, atau ada jurusan lain. Ya datanya menyedihkan seperti itu gitu ya. Kadang-kadang beda juga. Nah, ini jadi sekelumit permasalahan yang ada di kita gitu. Dari 34 provinsi kira-kira bisa terkumpul berapa persen gitu data yang ada. Nah, itu yang jadi tantangan. Nah, ini yang nanti diharapkan sebenarnya, dan ini yang menjadi menarik yang saya mau sampaikan ke teman-teman. Jadi kalau ada diskusi tentang PDP atau satu data Indonesia, tolong tanya ini sebenarnya, gitu loh. Sebenarnya di PDP dan di peraturan presidennya sudah ada, tapi nggak ada lembaga